wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Cynthia dengan NIM 42025-130 dari jurusan Akuntansi Sektor Publik kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama adalah jelaskan konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pendapatan nasional. Dalam ekonomi makro, perekonomian dilihat sebagai satu kesatuan dengan fokus pada produksi nasional, tingkat inflasi, pengangguran, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro juga menganalisis pengeluaran agregat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi perusahaan, ekspor, dan impor. Yang kedua, jelaskan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, dan sektor real. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara atau APBN untuk mengendalikan ekonomi, contohnya pajak dan belanja negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Itu ialah kebijakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan pemerintah untuk mengatur ekspor impor dan transaksi internasional agar ekonomi stabil. Yang keempat, kebijakan sektor real. Kebijakan yang diberikan dengan produksi barang dan jasa atau sektor nyata, seperti investasi, tenaga kerja, dan infrastruktur. Nah, yang ketiga, jelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Meningkatkan pendapatan nasional bisa dengan meningkatkan produksi dan investasi, menerapkan kebijakan ekonomi yang efektif. Yang kedua, membuka lapangan kerja dengan mendorong investasi, mengembangkan sektor industri. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi dengan memperbaiki investasi, pengembangan teknologi dan infrastruktur. Yang keempat, mengendalikan inflasi dengan mengatur uang beredar, kebijakan moneter seperti suku bunga. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi, menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran, perbaikan sektor industri dan keuangan. Yang keenam, menyeimbangkan neraca pembayaran dengan mengontrol ekspor dan impor, menjaga cadangan devisa. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan manfaat mempelajari ekonomi makro. Manfaat ekonomi makro antara lain mengetahui kondisi ekonomi suatu negara, memahami masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran, membantu pengambilan kebijakan ekonomi, menilai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan modul, ekonomi makro membantu memahami permintaan dan penawaran agregat, masalah ekonomi nasional, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Nah, soal yang kelima, apa yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Sebagai mahasiswa, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari belajar dan skill. Yang kedua, berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, berinovasi dalam teknologi dan bisnis. Yang kelima, mengelola keuangan dengan baik dengan menabung dan investasi. Hal ini sejalan dengan konsep makro bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, dan kualitas tenaga kerja. Nah, itulah penjelasan dari pertanyaan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.